Shalom teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama kita, PRB Official Podcast. Sudah episode yang keempat. Masih bersama teman-teman kami dan juga bersama Bapak Pendeta Karsum yang akan... Tiga, Pak. Hitungannya Bapak gimana? Oke, Tiga ini, Pak. ternyata kalian semua memperhatikan, terima kasih. Omong kosong. Episode 3 ya? Oke, episode Ngomong 3. kosong. Bisa. Iya, episode 3. Bisa-bisa. Episode 3. Seperti yang sudah saya sampaikan di episode yang kedua, bahwa kali ini kita akan membahas tentang cinta beda suku. Nah, ini sepertinya sangat panas. Nah, kita ini mau bahas ini ya. Apa pandangan kita tentang cinta beda suku? Saya yakin teman-teman di sini semuanya memiliki pengalaman yang bagus. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk meragukan pengalaman-pengalaman kita. Emang siapa kita? Kita ini siapa? Kita yang paling berpengalaman. Lembaga Oke. survei. Pengalaman macam apa? Gini, Kita biru menurut apa? kalian nih teman-teman, kalian setuju atau tidak cinta beda suku? Yang setuju siapa yang setuju? Beda Oh, suku tidak kan? ada. Setuju. Saya setuju. Beda suku. Setuju. Saya pasti ya. setuju dong. Yang Setuju Iya. sudah nikah masalahnya. Masa cerai? Setuju. Setuju ya. cinta beda Gini. suku. Setuju tapi bukan harus beda suku, nggak setuju aja. Dilakukan. Iya. Setuju dilakukan. Iya. Nggak bermasalah. Ya. Oke Setuju. teman-teman, itu dia pendapat kita tentang cinta beda suku. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan episode kita kali ini. Selamat malam. Jadi gini, tentu kita mendukung cinta yang sukunya tidak berbeda, hubungan yang sukunya sama. Kita mendukung ya. Ya, oke. Karena tentu dengan cinta yang sukunya sama itu memberikan lebih banyak kemudahan, karena ya budayanya sama, kebiasaan yang dilakukan sama, apa saja yang diminta dari kedua belah pihak itu kebanyakan semuanya sudah tahu. Ada orang-orang yang mendukung bahwa wah harus satu suku gitu. Tapi ada juga orang-orang lain yang berpikiran bahwa oh nggak apa-apa beda suku gitu. Nah, episode kali ini akan lebih membahas tentang masalah ini. Kita akan coba kasih solusi. Kalau kasih pasangan kita belum bisa ya. Iya, Yang karena available teman-teman kita baru, Iya. Dua. Kalau kasih Teman-teman kita pasangan- aja banyak yang Iya. berkebutuhan. Sebelum lebih jauh, kita akan mendengar dulu keuntungan-keuntungan dari pacaran yang hubungan yang sukunya itu sama. Salah satu expert dalam hal ini adalah saudari Melisa. Silakan saudari Melisa. Waduh. Sebenarnya aku bukan expert ya. Aku juga punya pengalaman yang beda suku. Cuman kalau yang sudah jadi suami adalah yang satu suku. Tapi itu berkat sih, puji Tuhan. Karena emang nggak pernah direncanakan. Tiba-tiba dapat aja. Cuman kalau keuntungannya ya nggak ribet sih. Maksudnya ya lempeng aja gitu. Jadi Anda tidak bahagia atau gimana? Lempeng-lempeng Bukan, aja. maksudnya Ingin cerai. Itu gimana? Apa itu arahnya ke sana? Iya. Apalagi tadi tiba-tiba Padahal dapat nggak seakan-akan di pinggir jalan diambil gitu aja. Lah iya. Iya kan? bukan Pak, otaknya nggak ada kecerai loh. Anda aja yang bikin Mau cerai. protes sama Enggak. MC pernikahannya. Ini numpung ada MC Ah, pernikahannya. Iya, Benar, ini benar. ada MC-nya loh. Kebetulan MC kita ini banyak di pernikahan ya. Perlu digugat sepertinya. Kalau Yang ada apa-apa. digarisbawahi adalah gratisan. Tolong ya. Jangan dibahas dong guys, gratis Oh, loh. jangan. Please lah. Enggak ya. Paling aku ingat itu yang pas ini. Ini adalah ciuman pertama Gerdo dan Melisa. Diam dulu, abis itu setelah menikah. Pendeta kok menutup kemungkinan ya. Iya. Membuka persepsi yang lain. Oke, kebetulan walaupun aku sesuku, tapi aku Manado yang notabene itu mungkin adatnya nggak ada. Bukan. Enggak beradat Tahu ya. berarti ya. Maksudnya Beradab cara atau adatnya beradat? tuh nggak ada. Nggak beradat Oh. dan beradab. Iya. Berarti Nggak keturunan ada. Manado aja Jadi- ya. Jadi nggak ribet. Habis itu Oh. ya istilahnya kalau kita mau membuat sesuatu itu kayak ya sama gitu loh. Kayak pandangannya tuh nggak jauh-jauh beda gitu. Jadi hampir-hampir sama antara kedua keluarga kayak gitu. Jadi menurut aku kalau sama sukunya itu bakal lebih
lempeng kayak tadi. Udah, itu aja sih. Tapi kalau udah satu suku, satu agama, jangan diribetin guys. Maksudnya tuh Wah, jangan mikirnya tuh aduh aku harus kayak gini nih, menuju pernikahan harus kayak A B C D, nggak usah gitu. Maksudnya kalian tuh udah punya unsur yang kuat banget gitu loh. Jadi jangan sampai diribetin jadi bikin suatu masalah baru kayak gitu. Untuk sesi pertama ini kita akan mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang punya yang pernah menjalani hubungan beda suku. Yang pertama Apang. Nah kalau Apang ini teman-teman, dia pacarnya beda suku tapi tidak menemui masalah sejauh ini. Bagaimana Apang? Ya, jadi memang pada dasarnya keluargaku pribadi banyak yang menikah dengan tidak sesuku gitu ya. Jadi dari om tante banyak yang tidak sesuku dan memang tidak pernah ditekankan bahwa harus sesuku. Memang benar adalah seiman. Seiman yang setia, bukan yang hanya advent biasa aja, tetapi seiman dan setia. Nah kebetulan yang sekarang pun aku juga nggak pernah lihat seseorang itu sukunya apa. Yang penting aku suka, yaitu kebetulan jadi pacarku sekarang. gender juga nggak masalah ya. Enggak dong, masalah Pak. Anda bilang Gender apapun juga tidak masalah. masalah. Ya gender dong. Jadi aku selalu gini, kalau ada orang pacaran itu sama kayak orang main bola. Jadi yang main bola itu serius dengan menjaga permainan, tapi penontonnya itu Ngegolin selalu gitu maksudnya Pak? bukan. Lu kan main bola, gimana maksudnya apa Pak? Yang jelas. Enggak. Yang jelas Pak. Kemarin Hubungan udah Ferrari gak jelas ini gol. Iya, oke, baik. Saya akan berjelas. Jadi hubungan seseorang itu sama kayak pertandingan bola lah. Maksudnya gini, yang nak bertanding itu yang paling tahu kan, mereka atletnya. Sama kayak orang pacaran, mereka yang tahu luar dalam apa hubungan mereka, komunikasi mereka, hubungan. Loh Bapak tahu luar dalam? Boleh nggak dari potong-potong Pak? Saya Bapak Tergantung editor. kan kata selesai. Bapak gitu. Bye. Nggak boleh Pak, dalam nggak boleh Pak. Pak belum Ya belum ampun, boleh Pak. Pak, belum boleh. Susah loh. Sahabat kemarin Belum Pak. boleh. Luar Tanggalnya dalam belum belum ketemu, boleh. udah pengen luar dalam Anda. Pak, aduh. Boleh nggak saya jelasin? Pak, bikin derajat saya naik gitu loh Pak. Loh, ini tuh biar nggak ambigu Pak yang dengerin itu Loh, loh Pak. iya. Makanya dengerin, jangan dipotong-potong. Iya. Ya, jangan dipotong-potong dulu. Lah, Boleh kalau saya nggak selesaikan ya? dipotong nanti nggak bisa diluruskan ya, silakan. Iya. Bapak penggunaan kalimatnya itu yang jelas. Oke. Gitu loh Pak. Intinya banyak penonton yang seakan-akan jauh lebih tahu hubungan kita, gitu loh intinya. Sama kan kayak pertandingan bola. Wah, harusnya oper ke kiri, oper ke kanan gimana? Ya, kamu aja coba suruh pertandingan gitu kan. Jadi memang selalu komentar-komentar orang yang ya saya dengar sih selentingan-selentingan dan saya hampir pastikan itu terdengar memang harusnya kamu jangan sama dia, kamu jangan sama dia. Di pihak pacarku juga ada yang mengatakan seperti itu. Tapi aku nggak peduli sih karena memang dasarnya kalau memang suka aja, aku nggak peduli latar belakang dia gimana, keluarganya siapa, maksudnya suku dari mana, aku nggak peduli sih. Yang penting aku suka anaknya, karena itu yang selalu ditekanin papa mamaku. Yang penting kamu sayang sama dia, gitu sih, bukan latar Ya, belakang yang lain. tapi kamu nggak peduli karena orang tuamu udah kasih lampu hijau kan. Ya, lebih siapapun aja sih. Yang penting baik, advent, setia, itu aja sih. Kriteria aja Oke. dari apa? Cewek, Oke. cewek, betul. Sekarang kita ke level yang agak sulit. Eki ini pernah pacaran sama yang beda suku dulu ya. Waktu itu memang waktu awal dekat kayak udahlah, udah jelas deh beda suku, udah jelas deh. Aduh, pasti orang tuanya bisa jadi nggak ngelarang lah gitu istilahnya. Tapi udahlah, aku gas aja lah. Akhirnya sempat jadian nggak lama memang. Cuman walaupun aku cukup sering ke rumahnya, ketemu sama waktu itu hanya ibunya saja. Ibunya kayaknya fine aja gitu loh. Oh ya udah, oke, baik aja. Tapi memang papanya ini karena memang kerja di luar kota dan jarang-jarang ketemu. Pernah satu kali emang ketemu sama aku, ngobrol tuh enak. Oh iya, kayaknya diterima gitu kan, kayak oh ya disetujuin. Tapi selang beberapa bulan kemudian aku dibilang gini, Ki sorry ya kita putus aja. Ah, kenapa? Iya, soalnya orang tuaku gak mau kalau aku gak sesuku gitu dibilang. Dalam hati, wah, perasaan kan kemarin baik-baik aja ya, ngobrol baik-baik aja.
semua fine-fine ya, tapi ya ternyata malah berhenti di situ. Penolakannya memang mungkin ya, nolaknya mungkin nggak langsung kayak kamu nggak boleh ke rumah saya lagi karena kamu bukan satu suku sama saya. Waduh, nggak kayak gitu. Cuman sampai di ya anaknya yang menyampaikan. Langsung give up ya? Iya, ya sudah, udahlah. Udah amat, Langsung udahlah. lepas jelas tangan. sih, karena Udah jelas sih. pasangannya nggak terlalu cinta, jadi ya udah langsung dilepas Iya, aja. makanya disclaimer juga. Bisa jadi cuma alasan doang. Kalau Nggak, cinta ya pasti diperjuangkan. Ya, aku mau tanya sih. Itu mungkin alasan Ki. Sebenarnya dia nggak Ya, sayang sama mungkin juga alasan. Iya. Alasannya ya orang tua. Mungkin. Kamu nggak pernah tanya sama orang tuanya. Bapak beneran nggak suka sama saya? Saya nggak pernah ngomong begitu. Iya. Saya punya kebun naga loh. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita yang beda suku dan mendapatkan tantangan yang besar dalam mendapat restu, tapi akhirnya berakhir di pelaminan gitu ya. Oke, jadi begini guys. Aku dari beberapa kali 7-8 kali aku pacaran, aku relationship sama orang Batak itu sebenarnya cuma 2 kali kayaknya. Selebihnya entah kenapa aku selalu kecantolnya sama yang bukan Batak. Siapa namanya yang Batak itu? Gak usah, Pak. Oh ya, maaf. Intinya kami pacaran 6 tahun. Tahun pertama itu backstreet karena bahaya. Singkat cerita 1 tahun kemudian, maminya cuma tahu kami itu berteman, bukan pacaran. Nah, suatu hari 6 karena keluarganya lagi di Surabaya, maminya sama Jen itu ke gereja DHI. Ketemulah, tapi pada saat itu tahunya masih berteman. Maminya Jen itu cerita ke papinya, Jen itu punya teman begini, sepertinya mereka pacaran atau apa. Terus barulah mulai terjadilah perseteruan tersebut ya kan. Pokoknya sampai marah-marah, terus nangis-nangis, terjadilah kayak gitu. Jen dan orang tuanya. Iya, bertahun-tahun kemudian berusaha untuk membuka pikiran itu kayaknya percuma. Jauh setelah itu aku ada denger podcast dari Adriano Calvi, dia bilang kayak gini, orang tua itu nggak usah dilawan, argumen itu percuma. Mindset mereka itu udah mentok segitu. Mereka tuh merasa mereka yang paling tahu, dan anak itu sebenarnya ya masih kecil nggak tahu apa-apa. Pada saat itu emang kami nggak tahu kan bahwa percuma berargumen dengan orang tua. Sama Jen itu berusaha untuk ngasih tahu pelan-pelan, membuka bahwa yang penting itu Advent. Terus dengan dia jadi sama aku, dia kayak jadi rajin pelayanan gitu loh. Waktu itu aku juga di PAGS kan lagi aktif banget. Dia jauh lebih aktif pelayanan waktu sama aku dibanding sebelum dia sama aku. Berdua ini arahnya justru ke arah positif. Lambat laun mungkin emang dasarnya maminya hatinya baik ya. Jadi mulai melembut gitu loh. Nah, itu agak lama itu prosesnya. Aku nggak tahu, mungkin setelah 2-3 tahun pacaran kayaknya baru. Jadi kalau misalkan orang banyak, mama aku nggak setuju, terus aku akan argumen sekuat tenaga, aku ngasih tahu teori-teori terpintarku ke orang tua dan berharap mereka akan langsung menerima dan mengerti, itu nggak akan bisa. Waktu, kuncinya waktu sih. Ini di luar tentang iman, doa, dan lain-lain. Tentang usahanya ini adalah kita harus cerdik-cerdik gitulah. Jangan dipaksa langsung nggak bisa. Karena bagaimanapun kita adalah anak, kita menghormati orang tua, menghormati ya bukan menuruti, menghormati orang tua. Waktu akhirnya udah dapat restu, waktu sudah mau menikah, ada lagi juga ya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menghadapi pernikahan. Prinsipku itu mereka sudah cukup baik untuk mau mengerti kami, kita juga harus cukup baik untuk mau mengerti mereka, untuk mau dulu gitu loh. Jangan paksain idealisme yang sebenarnya nggak masuk akal, nggak relevan bagi visi misi kami berdua, itu jangan terlalu dipaksain. Lebih fleksibel gitu loh. Soalnya yang penting sah dan diberkati Tuhan udah gitu. Yang lain-lain itu gimmick dan gengsi orang tua lah itu. Terima kasih Pak Gio. Teman-teman lain ada yang mau tanya tentang Pak Gio ini? Karena kayaknya berat. Ya kebetulan kita sudah tahu semua ceritanya dia dan tapi dia sudah cukup jelas. Jadi ada beberapa kayak orang tua itu harus dihormati, tidak harus selalu dituruti. Kalau memang secara akal pikiran, secara itu sudah bukan lagi, ya itu kayak tadi hanya gimmick aja, ya kita bisa bukan beradu pendapat ya, tetapi kita bisa berdiskusi dengan baik gitu. Berarti saya termasuk berjasa ya dalam hidup Anda ya?
Saya hampir putus gara-gara Anda ya. Loh, Pak. Kalau Wah, saya tidak ini mengajak ini. Anda dan Jen ke Kalau enggak- PAGS, Duh, bukan. Kamu nggak akan maminya nikah sesama Jen tidak suku akan akhirnya. ke sana, Kita yang nikah, Pak. Lisa. Melisa Julanti, kita yang menikah. Goblok. Tidak mungkin, Pak. Kan pada saat itu kita Di universe dianggap lain pacaran. mungkin ya, mungkin. Di Iya, universe lain. betul. Di universe lain Rodri ketua KJKT, masa ini tidak mungkin? Makanya Rodri ketua KJKT, istrinya siapa? Eni, nggak mungkin. Universe lain itu terjadi. Oke. Oke. Andi mungkin ada pengalaman pacaran yang Pernah pacaran sama beda suku nggak? Nggak ada sih, saya cuma ingin mempelajari aja dari podcast hari ini gimana cara mendekati yang beda suku. Saya belum ada pengalaman untuk berbeda suku karena selama ini ya masih satu suku aja. Anda punya cita-cita nggak berbeda suku lalu bermasalah? Intinya sih berbeda gender saya. Dan tidak bermasalah. Oke. Dan beriman ya, sama iman ya. Oh, itu lihat nanti. Loh, Saya masih banyak Wah. belajar dulu, masih harus belajar dulu. Nah, kalau teman-teman berpikir masalah-masalah tadi yang teman-teman sharing itu sudah berat, kita ada kesaksian dari teman kita yang lebih berat lagi. Nah, sayangnya saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi saya bisa menyebutkan kotanya. Beliau dari Surabaya dan mengalami pertentangan, ini lebih daripada George ya. mengalami Pengalaman- berat. Pengalamannya ya. Iya, mengalami beratnya mendapatkan suku dari orang tua. restu. Yang- Restu kok suku sih, Pak? Restu. Yang bilang suku siapa? Yang bilang suku siapa? Anda. Enggak, Anda. Headset kalian salah, headset kalian salah. Pak, masa barengan salah, Pak? Internet kalian buruk, mau nggak? Iya, kakak boleh ceritain nggak gimana perjuangannya atau deg-degannya ketemu orang tua atau gimana gitu kak? Masa-masa pacaran dulu sama suami. Aku dulu pacaran 5 tahun sama Masku. Gimana ya? Karena memang pada awalnya nggak disetujui. Karena beda suku itu. Dari kedua belah pihak nggak setuju juga. Dua-duanya nggak setuju. Karena saya anak nomor 1, orang tua Batak. Jadi mereka juga berkeinginan harus sama orang Batak, bukan sama orang Jawa. Nah, kalau dari pihak suamiku, mereka pengennya dapat menantu Jawa, bukan orang Batak. Nah, jadi kami saling support satu dengan yang lain untuk bisa menjaga hubungan kami. Nah, gitu. Tapi juga dengan puasa dan doa. Karena aku waktu pacaran sama Masku itu, aku yakin sekali kalau dia bakal jadi suamiku gitu loh. Padahal dari persetujuan tuh jauh banget karena mereka semua gak ada yang mau, tapi karena kami berdua kekeh, nah jadi dasarnya memang harus kekeh, terus harus ada komitmen satu dengan yang lain, apapun harus diterjang, harus berani. Seperti itu sih kalau menurut aku. Karena kalau aku pada dasarnya memang pengennya waktu itu harus Advent. Aku sudah tetapkan harus Advent, apapun yang terjadi. Karena kan kadang melihat laki-laki Advent juga tengil-tengil tuh. Ini cowok semua lagi nih ya. Ini kan cowok semua nih. Cowok Advent itu pada dasarnya tengil, sayang. Betulan. Tengil tuh gimana kak? Tengil itu sombong, sok jual mahal. Sus. Oh, Enggak kak, ya. cewek yang kayak gitu. Enggak ya? Nah, cowok Advent juga merasa bahwa cewek Advent juga seperti itu, tengil semua, sok kecantian ya kan, sok kecantian. Jadi mereka berpikiran bahwa lebih bagus nyari di luar yang juga betul-betul cantik, tinggal ditarik ke dalam. Padahal enggak juga sih. Itu resikonya lebih besar kalau nari orang dari luar ke dalam itu resikonya lebih besar kalau menurut saya. Ada cerita-cerita yang menurut kakak paling berkesan nggak waktu menghadapi perbedaan itu kak? Waktu pacaran? Paling berkesan apa ya? Yang kakak yang paling deg-degan, aduh bikin galau gitu-gitu kak. Pengalaman paling buruk lah dalam mendapatkan restu. Iya kak. Cerita dong kak. Kalau dari pihakku, kalau dari papi mami, Ya. karena mereka pengen orang Batak, aku ancam
wait, agak sombong ini. Aku bilang, adek itu prinsipnya harus advent. Mau orang apapun, prinsipku harus advent. Itu aku bilang sama papi mamiku waktu itu. Yang ada sekarang ini kebetulan orang Jawa, tapi advent. Dia juga aktivis, dia baik menurut saya, dan dia bisa terima saya padanya. Jadi saya sangat mencintainya dengan tulus lah, aku bilang gitu. Terus papi mami bilang, nggak bisa orang Batak. Enggak, karena orang Batak cari advent Batak di Surabaya kan susah kan guys? Susah banget, sedikit. Advent Batak di Surabaya sedikit. Jadi aku bilang kalau misalnya mau ngotot orang Batak di kampus banyak orang Batak tapi tidak Advent. Kalau mau ya udah nggak apa-apa. Tapi terus papi mami berpikir iyalah nggak perlu orang Batak, yang penting Advent. Jadi akhirnya ujung dari perdebatan itu papi mami menyetujui untuk sama orang Jawa. Komunikasinya harus bagus ya Kak sama orang tua ya Kak? Iya, harus terbuka, harus kita keluarkan apa yang ada dalam hati kita, dan memang selagi berargumentasinya dengan baik dan pastinya dengan bantuan Tuhan, kan 5 tahun pacaran, aku tuh murni kami berdua itu puasa dan berdoa itu terus puasa dan berdoa. Aduh, serius Kak, Dari puasa dan keren doa. banget dong Kak. Gimana sih Kak cara biar misalnya kita kan deg-degan nih Kak ketemu sama calon mertua yang emang kita di mindset kita ini, oh dia nggak setuju nih sama aku gitu. Tapi cara membesarkan hati untuk oke, aku harus berjuang, aku harus mau ketemu tuh gimana sih Kak? Susah loh Kak kalau menurutku sih. Nah, aku kebetulan orangnya ini cuek. Jadi walaupun aku tahu ibu mertua dan bapak mertua nggak terlalu sih, yang paling nggak suka banget adalah ibu mertua aku. Tapi aku tetap kasih yang terbaik, tetap hormat, tidak pernah melawan sedikit pun. Sampai menikah pun tidak pernah melawan sedikit pun. Walaupun kadang gondok, tapi tidak pernah melawan sedikit pun. Karena saya tetap menganggap gimana-gimana itu adalah orang tua suami saya. Jadi saya harus tunduk dan hormat sama mertua saya. Sampai saat ini pun, walaupun misalnya ada yang nggak cocok di hati ibu mertua saya tetap tetap tidak akan pernah melawan sedikit pun. Ibu pun tidak melawan, walaupun kadang menggondokkan begini nih, kita nggak bisa melawan karena kita tetap anak. Jadi seperti itu, menurutku harus tetap tulus, harus tetap mau kasih yang terbaik, walaupun kita juga nggak dianggap, melakukan yang terbaik pun kita nggak dianggap. Tetap aja lakukan yang terbaik, karena memang dapat restu yang betul-betul ibu mertuaku itu paham sekali dengan saya, itu setelah 12 tahun saya menikah. Baru ibu mertua lihat, oh ini ternyata beda. 12 tahun menikah, baru. Tapi selama itu ya terus lakukan yang terbaik. Jangan sakit hati. Kebetulan aku juga orangnya bukan tipe sakit hati, nggak gampang sakit hati. Dan tidak gampang pendendam. Nah, kebetulan. Jadi itu yang harus ditanamkan dalam pikiran anak-anak muda, adik-adikku semua. Jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Kalau kita yakin itu jodoh kita, perjuangkan. Apalagi kok seiman, itu Diperjuangkan ya Kak? Perjuangkan. Oke deh. Aduh, terima kasih ya Kak buat sharingnya kali ini. Ini menggetarkan Aku mau hati tanya sih. bentar. Oke, silakan. Jadi Kak ini sebelum pacaran udah tahu bakal nggak disetujui atau sudah pacaran dulu baru tahu nggak disetujui? Sudah pacaran dulu, Dek. Waktu sudah Sudah pacaran dulu. Dari Iya, pacaran berapa lama dari pacaran itu terus tahu akhirnya nggak direstui? Setelah pacaran kayaknya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun baru, oh ibu ternyata nggak suka sekali. Ibu dan bapak nggak suka sekali sama Batak. Status orang Batak itu Berat. ngeri ya, gitu, ngeri sedap. Orang Batak
jahat, orang Batak itu begini, orang Batak itu kasar. Ternyata dapatnya nggak kasar, guys. Ini Bataknya Batak Surabaya. Asik. Terus Kak, Oke, berarti oke. perjuangan mendapatkan restu untuk menikah itu selama 2 tahun selanjutnya berarti ya? Kan pacarannya 5 tahun tadi. Iya, selama Oh. 2 tahun selanjutnya itu, tapi dari mulai pertama pacaran tuh kami sudah rasa bibit-bibit yang nggak terlalu bagus amat, Hmm, nggak iya, terlalu iya, iya. bersahabat dengan hubungan kami. Jadi Hmm. dari mulai pertama pacaran tuh sudah berdoa, sudah berpuasa, Oh, iya, iya, iya. sudah serahkan sama Tuhan lah. Tapi sebelum, maksudnya dari muda udah dikasih rambu-rambu nggak sih Kak dari orang tua? Pokoknya nanti kalau pacaran atau nikah harus satu suku gitu. Kalau papi mamiku Jadi istilahnya kayak udah ngomongin, pacaran ya. dulu, terus akhirnya baru tahu nih, oh ternyata nggak direstui nih sama orang. Oke. Iya, setelah pacaran, baru papi mami tuh ngeh, loh kok bukan orang Batak? Nah, gitu. Kan Padahal sebelumnya selama nggak dibilang sama orang tua ya. nggak ada. Nggak ada suruh aku, Dek, kamu karena nomor 1, jadi harus kasih contoh, harus sama orang Batak. Nggak ada dibilang kayak gitu, Dek. Oke. Jadi memang setelah jalan, setelah Mas datang ke rumah, baru di situ mereka shock, mereka kaget, loh, kok bukan orang Batak? Terus aku juga bilang, loh, Batak. Aku nggak ada, target saya bukan orang Batak masalahnya. Targetku adalah orang Advent, bukan orang Batak. Iya. Harus Advent. Nah itu memang harus betul-betul benang merahnya di situ, Dek, kalau menurut aku. Apapun, tapi ya memang jangan Advent hanya KTP doang ya, hanya ke gereja kalau ingat. Nah memang betul Advent yang memang betul-betul, Iya. yang Ke betul-betul KKR makan tahu tek di bawah, jangan ya. ada banyak yang seperti itu ya. Oh iya. Aduh. Jadi ya yang kayak gitulah. Supaya perjuangannya itu nggak sia-sia, karena bukan berarti kalau sama orang Advent berarti sudah terbaik, belum tentu juga, karena ada juga sama orang Advent juga nggak bagus-bagus amat, tapi juga kalau misalnya lebih soy lagi, lebih nggak bagus lagi kalau sama yang bukan Advent kalau menurutku, karena resiko perbedaan itu akan lebih besar. Oke, Kak, thank you so much buat sharingnya. Oke. Nah, gimana guys? Keren kan? Berat Berat ya? terenyuh Berat sih. sekali guys. Berat sekali guys. Hatiku terenyuh guys dengernya. Emang cinta yang besar itu sangat penting guys. Gini nih, Jadi kalau kalau sudah yakin dulu sama pasangannya pasti jalan. Tapi kalau dari awal Iya. udah nggak yakin, wah. Orang tua Percayalah dijadikan itu hanya- alasan. Orang tua Betul dijadikan sekali. alasan. Oke. Iya, Sebelum iya. lebih jauh sekarang kita masuk ke solusi-solusi Pencerahan. atau tips-tips. Iya. Gimana nih? Poin pertama dulu adalah sama-sama yakin dulu ya sepasangan ini ya. Karena dasarnya di mereka berdua. Gitu ya, teman-teman. Sama-sama yakin, sama-sama cinta. Pastikan cinta kalian berdua itu benar-benar satu frekuensi. Nah, berikutnya yang paling penting menurut saya adalah nggak harus sekarang orang tuamu mengerti, memahami Anda. Sabar. Nggak harus sekarang. Sabar. Nggak harus, mungkin nggak harus bulan ini. Nggak harus tahun ini. Mungkin Tahun sabar aja. ini. Mungkin bulan Mungkin 2 Ramadan. tahun lagi, 3 tahun Betul. lagi. Kayak kasihan Betul. tadi loh, 12 tahun. Walaupun orang tuanya ngomong yang gak enak, sabar-sabar aja. Kemenangan tidak harus didapat pada hari itu juga. Gitu ya, Betul. teman-teman. Iya. Kedua, rajin-rajin mempengaruhi pikiran orang tua. Gitu ya. Tapi alam bawah sadarnya ya. Iya. Bukan Jadi hard secara selling. tidak sadar. Iya. Iya. Jadi jangan Soft langsung selling. tidak. Saya mau menikah dengan dia, nggak boleh. Kalau gitu pasti nggak bakal bisa ya. Pasti bentrok. Tapi tipu perlahan-lahan. Pura-pura rajin baca Alkitab. Pura-pura rajin berdoa. sorry. Tolonglah, Bang. Pura-pura pelayanan sampai AGS ya kan, Jas ya? Abang ada tambahan. Abang. Kalau aku sih intinya begini. Ya selain tadi ya yang aku setuju dari teman-teman bahwa
kalau sudah misalnya begini, ini yang juga kadang-kadang orang salah menganggap atau teman-teman mungkin ada yang salah menganggap. Contoh orang tua sudah nggak setuju, ya nggak setuju banget titik sampai daerah penghabisan. Lalu Anda melakukan hal-hal yang bodoh. Contoh begini, sudah tahu pacarannya beda suku, lalu orang tua kurang setuju, lalu malah dibuat-buat, begitu loh. Malah dibuatin masalah. Ya gimana orang tua mau setuju dong? Apalagi udahlah, udah beda suku, orang tua nggak setuju, udahlah hamilin aja sekalian, mau nggak mau kan mereka harus setuju. Itu bukan solusi guys, itu bukan solusi. Jadi sudah tahu hubungan kalian memiliki rintangan, jangan dibuatin rintangan baru lagi. Carilah baik-baik, tunjukin ya. Jangan ya seperti tadi mungkin teman-teman dengar guyonan kita pura-pura baca Alkitab. No, kalian juga harus berubah jauh yang lebih itu baik. diikat, Pak. Itu Ya, dikat, Iya. Pak. Dikat itu. Iya. Oh ya itu dikat ya. Iya maksud saya Iya. jangan pura-pura baik. Dianggap serius. Jangan buat Si. sabar dulu. Dan orang tua kalau melihat calon mantu atau calon pasangan untuk anaknya menjadi jauh lebih baik, kenapa tidak seperti George tadi cerita. Kalau memang ada niatan baik dan memang didasari oleh hubungan yang baik, kenapa tidak? Itu sih. Jadi intinya Jadi- abang ini adalah membuktikan kalau kalian ini kalau Layak. walaupun beda suku, tapi kalian ini bisa jadi semakin lebih baik lagi Iya. dalam segala hal. Jadi nggak ada alasan buat orang tua untuk melarang hubungan kalian gitu ya. Apalagi kasih sudah excuse. seiman ya. Apalagi sudah seiman Iya. ya. Ya, Betul. jangan kasih excuse di hal lain. Persempit excuse-nya orang tua untuk melarang itu hanya akhirnya sisa beda suku gitu. Jangan udah beda suku terus dia males-malesan atau gimana, jadinya makin nggak mungkin dapet restu gitu. Yang terakhir yang saya mau bilang solusinya adalah komunikasi. Ini untuk orang tua yang dengerin podcast kita, tolong orang tua komunikasinya yang jelas kepada anak-anaknya. Kalau memang orang tua lebih suka anaknya sesama suku, segera dibilang ke anaknya. Jangan tunggu udah pacaran dulu, gitu ya. Jadi anaknya ini bisa ngerti, orang tuaku maunya yang sama pacaran. Jangan nanti setelah pacaran, akhirnya setelah terlanjur sayang, orang tuanya nggak setuju loh. Orang tua nggak, loh mama papa nggak bilang dari awal kalau maunya yang sesuku atau enggak gitu. Selanjutnya adalah orang tua juga harus memberi fasilitas. Contoh, saya mau anak saya ini mendapat pasangan yang sama sesuku. Ya saya rajin-rajin lah bawa anak saya ke arisan suku gitu contoh ya. Kan ada gitu. Loh iya, jadi Iya, Nggak ngefek, Pak. Saya mengalaminya nggak ngefek ternyata, Pak. jadi referensinya dia terhadap cowok-cowok lain itu atau wanita-wanita lain itu ada gitu. Jangan nggak ada sama sekali di gereja yang sama suku, nggak ada di tempat di kampusnya juga otomatis contoh nggak ada yang seiman, jadi akhirnya dia nggak ada pilihan gitu. Jadi rajin-rajin memberi fasilitas seperti itulah contohnya, mempromosikan anaknya lah gitu. Rajin-rajin bawa ke arisan, orang tua yang lain juga rajin-rajin bawa ke arisan gitu. Jangan Mungkin pindah maksudnya orang gereja tua ke jangan HKBP. Aduh. Lebih gampang. iya. Tapi nggak Mungkin advance, juga guys. gini sih, komunikasi anak ke orang tua juga harus lancar ya. Maksudnya apa yang dia gumulkan, apa yang dia ini ya mungkin bisa disampaikan. Asal jangan menuntut untuk menang di hari itu, kayak gitu. Iya. Mungkin itu ya. Perjuangan Anda tidak mudah. Jadi gitu ya teman-teman. Bisa juga jalan yang memulai sesuatu itu dengan tidak bermasalah. Contoh, bisa jadi teman-teman kalau memang sudah ada suka gitu ya, suka sama seseorang, boleh dikomunikasikan dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua terbuka itu juga penting. Jadi jujur aja sama orang tua, Pa, Ma, aku lagi suka sama dia, kebetulan dia suku ini, boleh nggak sih aku jauh lebih dekat. Jadi ini sebelum, jadi persiapan dulu di awal. Jadi sebelum kejadian sudah ngomong sama orang tua. Jadi konsultasi dengan orang tua. Di situ mungkin akan mengurangi permasalahan yang kedepannya. Kalau memang orang tuanya tidak menyarankan, ya saya rasa daripada kejadiannya udah suka duluan dan jauh lebih dekat, lalu putus, lebih baik kalau di depan baru kenal-kenal dikit, penasaran-penasaran, boleh dikomunikasikan dengan orang tua sebaiknya gimana. Itu sih. Aku tuh gara-gara komunikasi ini, aku jadi kepikiran aku sekarang sebagai orang tua nih, ya kan.
Aku berharapnya ya, semoga Tuhan membantu saya. Amin. Aku harus sangat open kepada apapun yang anakku ingin sampaikan. Aku berharapnya aku nggak idealismeku nggak ketutup tembok. Aku nggak mau tahu kamu gimana. Kamu harus dengerin aku. Aku berharapnya sih aku mau menerima argumennya dan dia bisa menyampaikan argumennya dengan baik sehingga semuanya win-win solution gitu loh. Aku berharap semua orang tua zaman sekarang nggak membuat tembok itu gitu loh. Pokoknya jangan kasih tembok lah, jangan kasih tembok antara, karena gini, Loh, kalau kasih rumah nggak ada temboknya gimana, Pak? Nggak, aku ngerti maksud. Intinya kamu memberikan kepercayaan kepada anak-anakmu untuk Jangan bertanggung anaknya jawab itu atas diem-diem. keputusannya. Biar Yes. anaknya anak itu takut malah untuk diem-diem. Iya. berkomunikasi dengan orang tua gitu. Akhirnya Betul. dia diem-diem di belakang gitu Iya. kan. Itu Iya. justru bahaya. Oke. Iya, iya, Tapi betul. tapi kalau ini Strip 2. Pak Geo Asli nggak masalah kan sama suku apa aja gitu. Enggak, saya tidak masalah sama sekali. Sama suku Riti Yang- juga nggak masalah kan? Itu masalah, Pak. Suku Kok cadang. masalah? Itu dia dari kita sekarang teman-teman. Kalau mau Ya, ini dengerin yang paling serius, dipercaya lah. iya. Kalau mau mulai dengerin serius, mulai sekarang dengerinnya. Silakan, Pak Pendeta. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Baru ya headsetnya. Lagi diskon dari 4 juta tinggal 3.900.000. Iya, itu kami iuran sih Pak Pendeta. Headset lebih mahal dari HP ya. Besaran memang. Di promo besar. Headsetnya- Iya, HP saya malah harga 1,5 juta ini malah. Yang penting ada Bluetooth-nya Tapi daripada ya, infrared yang doang. Bluetooth-nya lah, biar Iya. kelihatan agak gaya-gaya dikit itu loh. Asik. Kan? Silakan Pak Pen. Gimana Silakan, nih Pak Pak Pen Pendeta. pembahasan kita Pak Pen? Jadi, walaupun saya mendengarkan kalian, saya dengerin dengan baik-baik kok. Wah, Mungkin saya arahnya kepada persiapan pernikahan yang beda suku, ya. Jadi kalau hanya pacaran sekedar beda suku, putus, lalu diputuskan gara-gara alasannya beda suku, itu, aduh, guys, itu hanya alasan aja supaya pisah, itu maksudnya. Oke, sekarang satu suku saja bukan berarti nggak ada masalah. Apalagi beda suku. Tentu mau satu suku, mau beda suku, pasti akan menghadapi masalah dan kesulitan. Namanya ingin berumah tangga. Oke, bayangkan sekarang dua karakter manusia yang akan disatukan. Dua karakter pikiran yang akan disatukan. Dua latar belakang yang akan disatukan. Dua budaya berbeda yang harus melebur jadi satu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau misalnya ini terbuka, ya, didiskusikan, ada komunikasi antara saya sebagai anak dan juga sebagai calon mantu, jelaskan kepada keluarga, ya, lalu cara memperkenalkannya bagaimana, tata caranya bagaimana. Disinilah kita akhirnya saling mendalami dan mempelajari satu dengan yang lain. Tapi yang terpenting adalah harus dengan cara yang baik, cara yang tepat, sehingga semua prosesnya berjalan dengan lancar. Ada yang tidak dibicarakan dengan baik, ada yang juga tidak dibicarakan dengan tepat, sehingga akhirnya putuslah di tengah jalan. Karena penyampaiannya tidak baik dan tidak tepat, sehingga tidak lancar. Ya. Oke, nah dalam hal ini tentunya peranan orang tua sangat penting, karena mereka yang tahu tentang kita. Jadi saya menyarankan tetap minta nasihat kepada orang tua. Jangan abaikan orang tua. Ya, tetap minta nasihat orang tua disertai dengan doa dan puasa. Itu kunci kita. Ya. Ada juga mungkin yang oke, saya kasih contoh. Saya karena banyak ketemu dengan pengalaman-pengalaman ya, jadi saya banyak kasih contoh aja. Ada yang satu suku. Ya, saya mau kasih tahu sukunya adalah Tionghoa. Ya. Sudah sama-sama mereka, sudah pacaran begitu lama. Nah, tiba-tiba si orang tua perempuan nggak setuju. Nah, saat nggak setuju inilah sebenarnya bagaimana peranan pria itu meyakinkan kembali supaya benar-benar memang saya ini adalah pilihan, dia itu adalah pilihan saya adalah pilihan dia. Tapi saudara, lama-lama akhirnya orang tuanya menerima. Jadi itu perjuangan. Tetapi di sisi lain ada juga yang, saya punya teman satu kamar di Selapur. Dia sudah pacaran itu nggak lama, baru 11 tahun. Ya. 11 tahun mereka pacaran, ya. Setelah itu dia punya pacar ya, pacaran ini. Lalu mulailah ke arah yang lebih serius. Saudara tahu, sudah lihat gedung, sudah lihat baju-baju pernikahan,
sudah set untuk acara pemberkatan di gereja dan lain sebagainya, semua sudah disiapkan. Oke, tinggal datanglah. Jadi yang teman kamar saya selapor ini, dia pacaran 11 tahun, laki-laki, mendekati, ini sama-sama satu suku loh. Saya mau bilang, ini sama-sama satu suku loh. Ya, sama-sama satu suku. Lalu, datanglah si orang tua laki-laki ini ke tempat orang tuanya perempuan. Ini saya bicara satu suku. Satu suku tapi beda ini, misalnya Batak Simalungun dengan Batak Karo lah istilahnya, hanya seperti itu aja. Ya, walaupun mereka sebenarnya satu suku tapi beda ini. Oke, datang ke sana. Nah, si orang tua laki-laki itu ingin pakai acara adat. Begini, padahal satu suku. Yang perempuan enggak mau orang tuanya. Oh enggak, saya mau biasa aja sederhana gini. Akhirnya saudara tahu, 11 tahun itu kandas. Karena hanya kepentingan orang tua. Sayang sekali, padahal kalau saya lihat ini pasangan yang sudah sangat cocok sekali. Nah, di dalam fase tingkat toleransi ini sangat penting untuk kedua pasangan. Menerima atau tidak? Ya. Kalau memang tidak menerima, tidak bisa, ya harus disampaikan dari awal. Pernikahan itu bukan untuk membebani kita, tetapi harusnya untuk membuat kita bahagia. Kita jadi mengerti, kita jadi memahami, terlebih lagi kita meningkatkan toleransi kita untuk mengerti, memahami, dan juga saling mengenal. Bukan hanya pasangan kita, tapi keluarga besar pasangan kita. Itu keuntungan daripada perbedaan suku. Jadi sebenarnya perbedaan suku ini itu hanya bonus ya. Itu hanya bonus aja. Kebetulan malah kita bonus ya, Pak. Bertemu Kita dengan harus jodoh yang berbeda beban. suku. Itu jangan jadikan beban, itu juga jangan dijadikan patokan, itu juga jangan dijadikan satu ketakutan, jangan. Ya, Sehingga kita takut nanti untuk melangkah. hubungannya jadi nggak enak gitu kan. Ya, betul. Jadi nggak baik akhirnya. Betul. Terima kasih Pak Pendeta atas wejangan-wejangannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi juga, memberikan pemikiran-pemikirannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dalam podcast ini adalah buat teman-teman yang menjalani pacaran beda suku. Amin. Semangat, Amin. berjuang gitu ya. Jangan lihat ini sebagai beban. Beban dan Lihat ketakutan. ini sebagai apa tadi? Anugerah, Berkat ya. Bonus berkat. Iya, sebagai bonus. Terlebih lagi kita berharap juga melalui podcast ini para orang tua juga bisa lebih membuka pikirannya, membuka peluang-peluang bagi anak-anaknya gitu supaya semuanya sama-sama bahagia ya Bahagia. teman-teman. Amin. Jangan lupa ikutin podcast kami di Spotify, di Apple iTunes, dan di Google Podcast, PRB Podcast ya. Dan di Instagram kita di prb.official. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin kalian usul dan kita bahas, kita bisa bahas nanti di tahun mendatang. Oke. Wah, jauh banget sih. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast PRB. It's supposed to be hard, guys. See you. Bye. Alright, kick back, relax, and grab yourself a beverage. Or hop if you wanna just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name was Cuba Gooding. It ain't fool's gold, it's gold, fool. Can't stop, won't stop, keeping it old school.